Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang judulnya toxic chat dengan seorang narsisis atau toxic communication gitu ya. Nah, tujuan dibuat video-video ini adalah supaya kalian bisa survive lepas dari narsisis, bisa healing, membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik, atau juga ya mending hindari aja deh sejak awal gitu ya. Nah, komunikasi narsisis khususnya via chat itu tuh mengandung 4 unsur gitu ya. Yang pertama tuh ya memang ketika narsisis memang memberikan alasan atau landasan untuk mau kontak ketika masih berhubungan atau memang ingin melakukan hover gitu ya. Nah, biasanya diikuti dengan unsur nomor 2, yaitu ada unsur manipulatifnya. Kemudian yang nomor 3 unsurnya itu supaya dia terlihat lebih bagus, meninggikan diri, dan membuat kita itu merasa jatuh gitu ya. Nah, nomor 4 unsur yang paling penting dan membingungkan yaitu selalu adanya kayak pasif agresif gitu ya. Jadi nomor 4 ini perlu digarisbawahi, chat dengan narsisis itu sering mengandung unsur pasif agresif gitu ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih contoh-contoh toxic chat gitu ya dengan seorang narsisis gitu ya. Nomor satu, toxic chat dengan seorang narsisis tuh bisa sesimpel kayak gini. Misalkan nih, dia yang mulai ngechat ya, halo lagi apa, kemudian kita bales atau supply bales panjang lebar, halo aku habis beres nge-gym nih, terus aku mau mandi, kalau kamu lagi apa, udah makan belum, pet, tiba-tiba dia hilang. Ketika dia hilang, nggak balas berjam-jam, terus kita ngechat lagi, halo, kok kamu lagi apa, lagi sibuk ya, tetap hilang. Jadi langsung nyambung ke silent treatment gitu ya. Jadi bener-bener yang nomor 1 ini adalah sifatnya itu kayak cuman ngechat duluan, tapi setelah kita balas panjang lebar, dianya ngilang. Ya itu kayak ngetes gitu ya, baiting. Kemudian nomor 2, ada unsur take credit untuk dipuji atau memastikan dia itu ingin divalidasi. Nah, contohnya gimana? Nah, ini ada sebuah percakapan gitu ya. Seorang sesama pekerja nanya gitu kan, gimana project bikin lounge barnya gitu kan. Kemudian dijawab, oh keren, ini modern deh gitu kan. Ya, kemudian dia jawab, seorang narsis ini menjawab, kemarin aku lihat hasilnya tuh keren banget gitu ya, pakai marmer gitu ya gitu kan. Ya soalnya itu cocok sama temanya gitu. Nah, hasil meeting kemarin juga teman-teman kan setuju nih pakai marmer. Nah, si supply bilang gitu. Kemudian narsisis akan menjawab dengan kalimat seperti ini, tuh kan bener kan, untung banget deh aku usulin pakai motif marmer kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak usulin kayak pakai motif-motif marmer kayak gitu, ya nggak akan sebagus ini kan. Untung aja kemarin aku udah ngomong ke grup tuh kalau misalkan lounge bar itu cocoknya pakai marmer. Nah, jadi dari kalimat-kalimat itu sebenarnya mengandung makna manipulatif yang memang untuk memvalidasi dirinya sendiri gitu ya. Kemudian yang nomor 3, contoh toxic chat lainnya gitu ya. Seorang narsisis nanya gitu ya. Kebetulan ini juga salah satu pengalaman aku gitu ya. Seorang yang memiliki tendensi narsisis sangat tinggi nanya gitu ya, Beb, misalkan ntar malam tahun baru nih, kamu mau kemana gitu kan. Kemudian aku jawab, nggak tahu sih, walaupun mungkin sebenarnya aku udah ada rencana dengan teman-teman lain, tapi karena sebenarnya aku pengen nunggu dia itu mau ngajak ngapain, aku bilang belum tahu gitu ya. Kemudian dia ngajak, yaudah yuk ngumpul sama teman-teman aku, mau nggak gitu kan. Terus aku jawab, oh ya udah boleh. Kemudian dia jawab, aduh tapi teman-teman aku tuh gimana ya, takutnya banyak yang lebay, terus nanti kalau misalkan ngobrolnya nggak cocok sama kamu gimana. Kemudian aku jawab, nah kenapa enggak, ya udahlah nggak apa-apa, santai aja, aku sering kok ketemu teman-teman baru. Terus yang dia lakuin udah nggak bales, nggak memberikan informasi tambahan, langsung udah hilang gitu aja. Jadi ini ada mengandung unsur manipulatif gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian diajakin tapi dengan niat dia itu deketin kalian dan ujung-ujungnya ngilang, itu benar-benar super red flag.
Kemudian yang nomor 4, jenis komunikasi toksik yang menjadi contoh gitu ya, yang mungkin sering di-sharing juga. Seorang narsis setelah bertahun-tahun melakukan perilaku abusif gitu ya. Kemudian suatu ketika korban ini udah capek dan hampir menyerah gitu ya. Kemudian seorang narsis ini akan berkata dengan enteng gitu. Ya udah, kamu kan udah capek nih sama aku gitu kan. Ya udah, kalau gitu kita pisah aja. Udah, cerai aja gitu kan. Padahal setiap minggu itu yang selalu ngomong cerai ya dia, yang selingkuh itu ya narsisisnya. Tapi waktu komunikasi ngurusin proses cerai ya dia juga nggak akan kooperatif gitu kan. Jadi intinya ingin membuat fase bingungnya itu lebih lama, fase dramanya itu lebih lama, dan komunikasinya itu akan cenderung manipulatif, pasif agresif, dan juga fueling dramanya itu gitu ya. Jadi ketika kita sebagai korban akhirnya ngomong, gila gue tuh udah capek banget ya, bisa nggak sih kita memperbaiki hubungan ini, memiliki solusi secara dewasa, ngomong baik-baik, kamu tuh maunya gimana, kenapa kamu terus melakukan perilaku abusif itu. Tapi narsis akan dengan mudah, ya udah kalau gitu kita pisah aja, ya udah kalau gitu kita cerai aja, tanpa memberikan solusi. Dan ketika diurus proses perceraiannya pun dia juga akan nggak kooperatif gitu ya. Jadi akan semuanya itu dibuat sulit, muter-muter, dan penuh dengan drama gitu intinya. Kemudian nomor 5, contoh lagi. Dia udah nggak komunikasi mungkin beberapa hari gitu ya. Kemudian seorang supply ini udah mulai move on, udah jalan sama teman barunya. Tiba-tiba dia hover, halo apa kabar gitu kan. Kemudian dijawab sama supply-nya, oh baik gitu kan. Seorang narsis ini akan coba mancing dengan ngomong, kemarin aku lihat loh kamu. Kemudian supply ini menjawab, oh emang kamu lihat aku di mana? Kemudian dijawab sama narsisnya, di mall. Kamu lagi jalan sama cowok baru kamu ya? Nah, begitu ada kalimat seperti itu, supply menjawab, oh iya itu teman aku, kenapa? Kemudian dia akan make a joke atau membuat sindiran yang seakan-akan untuk menjatuhkan supply ini. Contohnya ngetawain dengan kalimat, dulu katanya nggak suka ya kalau cowok itu rambut panjang, sekarang kok jalan sama cowok rambut panjang sih, cie. Nah, make a joke yang tujuannya cuma untuk menjatuhkan mental supply gitu ya. Kemudian terus ya udah hilang gitu aja, untuk tujuannya cuma untuk ngejatuhin mental supply-nya. Kemudian yang nomor 6 nih, seorang narsisis ngechat pasangannya gitu kan, halo lagi apa? Kemudian supply-nya menjawab, lagi kerja ya gimana? Kemudian dia menjawab, nah ini sebuah kalimat pasif agresif ya, aku tuh sebenarnya tuh pengen banget nih ngajak kamu jalan gitu kan, malam ini tuh kita tuh mau makan malam bareng gitu sebenarnya, tapi aku kan tahu kamu tuh pasti sibuk ya kan Tar, soalnya kan kamu tuh kerjaannya banyak, terus kan kamu tuh juga masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diberesin gitu kah. Ya udah, jadinya aku nggak jadi ngajak kamu jalan deh, aku akhirnya ya udah aku pergi aja sama temanku. Nah, kalimat itu yang panjang tadi itu menunjukkan kalimat pasif agresif yang not really good gitu ya. Jadi kayak memberikan makna unsur dengan menggunakan kalimat negatif, tapi dengan dibalik gitu ya faktanya. Jadi kalau misalkan seorang narsis itu sebenarnya nggak pengen ngajak jalan, nggak pengen makan bareng, ya as simple as, oh sorry malam ini gue nggak bisa jalan sama lu. Tapi kalimat yang dipakai, aku tuh pengen ngajak jalan kamu sebenarnya, tapi kan kamu tuh pasti sibuk kan, jadi kamu nggak bisa. Nah itu adalah kalimat pasif agresif gitu ya. Kemudian yang nomor 7, contoh-contoh kalimat yang digunakan seorang narsisis untuk membuat supply ini memang tambah bingung gitu ya. Contoh kalimatnya itu, ya udah semoga nggak ada yang nyakitin kamu kayak kamu nyakitin aku, semoga kamu lebih bahagia, soalnya aku tuh kan nggak punya kelebihan,
aku kan bikin kamu capek kan kamu udah bilang kalau kamu capek ya, soalnya aku tuh emang nggak berguna bla bla bla, jadi mending ya udah ya kita nggak usah ketemu lagi. Nah ini contoh kalimat-kalimat play victim kombinasi dengan discardnya narsisis gitu. Selanjutnya yang nomor 8, ada teman kantor, yang satunya narsisis, yang satunya enggak gitu ya. Contoh conversationnya kayak gini, temen yang supply-nya ini bilang, boleh nggak bantuin aku? Pokoknya kan kita nih lagi disuruh bos ngerjain project pameran gitu ya, untuk media promosi, cetak banner, desain dan sebagainya gitu kan. Soalnya project ini tuh kata bos kita tuh penting banget loh, ini eventnya gede. Jawaban seorang narsisis memiliki kecenderungan spektrum narsis yang tinggi. Oh iya sih, project ini tuh penting banget gitu kan. Aku sih bukannya nggak mau bantuin kamu ya. Ya udah, soalnya tuh sebenarnya aku tuh sibuk banget. Tapi ya udah deh, aku tuh bakal luangin waktu deh 1 jam setiap hari gitu ya untuk bantuin. Tapi sebenarnya kamu tahu kan, aku tuh sibuk banget. Tapi tuh aku tuh mau loh luangin waktu 1 jam buat kamu ini setiap harinya gitu. Aku tuh juga capek banget, sampai bener-bener aku tuh nggak ada waktu istirahat gitu ya. Jadi jawabannya itu memang dalam tanda kutip, kalau narsisis itu meluangkan waktu sedikit aja gitu ya, walaupun itu termasuk bagian dari pekerjaan dan tanggung jawabnya, tapi tuh dia tuh seakan-akan kayak udah memberkati supply-nya gitu ya. Jadi intinya itu entitlement, harus dihargai dengan level yang banget gitu ya, harus dihargai banget. Kemudian contoh lagi gitu ya, yang terakhir gitu. Nah ini supply yang nanya duluan, supply-nya nanya, halo lagi apa gitu kan. Terus narsisisnya jawab, oh lagi di kamar. Kemudian supply-nya tanya lagi, ngapain aja nih hari ini gitu. Aku capek banget nih, tadi aku di kantor disuruh ngerakit rak buku gitu kan. Supply-nya cerita. Nah tujuan supply dengan cerita seperti ini sebenarnya kan pengen mendapat sebuah penghiburan atau mendapat sedikit banyak empati gitu ya. Tapi toxic chat akan arahnya, oh gitu, kamu capek tadi. Tapi kamu tuh nggak tahu, aku tuh sebenarnya lebih capek banget, gila hari ini aku tuh lebih capek dari kamu. Hari ini tuh aku bolak-balik loh, wirawiri ke Jakarta, anterin brosur. Terus tau nggak, belum lagi tadi tuh bos aku tuh rewel banget mintanya ini itu bla bla bla. Mana aku disuruh revisi, mana aku harus nganterin ini, mana ada yang ketinggalan. Belum lagi temen kantor aku tadi payah banget deh, jadi aku yang sibuk. Nah, jadi dari sedikit percakapan ini maknanya yaitu orang lain butuh empati, tapi karena dia itu memiliki kadar empati yang rendah, dia akan mencuri empatetik dari supply-nya untuk mengempati atau untuk memvalidasi dirinya sendiri gitu ya. Mungkin dari contoh-contoh nomor 1 sampai 9 ini sederhana banget kan, tapi ini merupakan contoh-contoh komunikasi yang memang timpang gitu ya. Jadi memang kalau misalkan kalian merasa dalam situasi komunikasi atau chat yang nggak balance kayak gini, contoh-contohnya yaitu kalian wajib berhati-hati kalau misalkan itu terjadi terus-terusan gitu ya. Dari nomor 1 sampai 9 ini memang akan membuat perasaan kita bingung, beban, sampai kita bingung mau jawab apa gitu ya. Jadi dari contoh 1 sampai 9 ini merupakan contoh kehidupan sehari-hari yang memang bisa sering juga terjadi di dalam interaksi kita, terutama kalau kita itu ada kemungkinan ketemu dengan seorang narsisis gitu ya. Teman-teman, aku appreciate banget untuk siapapun yang udah sampai di video ini. Jangan lupa mampir ke sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.